Penemuan mayat tanpa identitas hebohkan warga. Eksekusi terpidana pemalsuan surat tanah kembali gagal. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yonus Mir, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Warga desa Tanjung Terang, Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim, digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas yang telah membusuk. Korban ditemukan dengan kondisi tangan dan kaki terikat tali. Warga di Bel 6 Dusun 3 Desa Tanjung Terang, Kecamatan Gunung, Muara Enim digegerkan dengan penemuan sosok mayat seorang perempuan tanpa identitas yang diperkirakan berumur 30 tahun. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam posisi terlentang di pinggir jalan raya oleh anak yang ingin pergi ke sekolah. Selanjutnya, mayat yang sudah mengeluarkan baut asap ini dilaporkan ke polisi. Dilakukan evakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Terabain, Muara Enim. Polisi tidak menemukan identitas pelaku. Saat ditemukan, kondisi mayat terlentang dengan memakai baju kaos oblong dan celana jeans, umur diperkirakan 30 tahun. Diduga kuat mayat tanpa identitas ini adalah korban pembunuhan, di mana hasil visum luar menunjukkan pada tangan dan kaki korban terdapat tali ikatan. Di bagian dada sebelah kiri terdapat luka berlubang. Korban diperkirakan meninggal lebih dari 1 hari dan jasadnya dibuang di pinggir jalan. Ditemukan kemungkinan besar jenazah ini mengalami pembusukan, sudah pembusukan lebih dari 3 hari, yang pasti lebih dari 24 jam. Nah, sudah ada batu sudah ada pembusukan di tubuhnya, terutama di bagian perut. Nah, untuk yang lainnya, kemungkinan ada tali-tali itu bisa jadi ada jeratan dari lehernya, juga bisa kemungkinan asfiksia. Untuk identitasnya akan segera cepat kita beritahu untuk kepastiannya sebentar lagi mungkin bisa kita beritahu. Kalau kondisi jenazahnya sendiri seperti apa, Pak? Jenazah atau mayat tersebut udah belatungan. Kejaksaan Negeri Palembang dibantu petugas kepolisian kembali mengeksekusi terpidana kasus pemalsuan surat tanah. Kedua orang anak terpidana menyerobek dan menginjak surat tanah di hadapan petugas. Eksekusi pun kembali gagal karena terpidana masih dalam kondisi sakit. Tim Kejaksaan Negeri Palembang kembali mengeksekusi seorang terpidana kasus pemalsuan surat tanah. Jik Maimuna, warga Jalan Kapten Abdullah, Lorong Kebakaran, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju, Palembang. Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang memvonis terdakwa dengan hukuman 3 bulan kurungan penjara. Eksekusi ini sempat dihalangi anak terdakwa dengan menyobek dan menginjak surat tanah. Eksekusi terhadap terpidana Jik Maimuna untuk yang kedua kalinya ini pun kembali gagal dilakukan tim Kejaksaan Negeri Palembang. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, terdakwa masih dalam kondisi sakit. Kuasa hukum terpidana mengaku menerima putusan Mahkamah Agung, namun menduga ada oknum yang sengaja memainkan kasus perdata menjadi pidana. Nah, sekarang Anda lihat sendiri kan, kasus ini bergulir adalah masalah tanah, bukan masalah kriminal, pembunuhan, pencurian, menipu orang. Masalah tanah, terjadi overlapping tanah, tapi direkayasa, dibuat sehebat mungkin oleh oknum-oknum sehingga ini dibuat seolah-olah memang terjadi pidana. Kasipidum Kejaksaan Negeri Palembang, Agung Ari Kesuma menyatakan, eksekusi terhadap terpidana akan tetap dilakukan jika terdakwa dalam kondisi sehat. Rekomendasi secara lisan dokternya memang tidak layak, tidak sehat. Hasil hari ini apa, Pak? Jadi karena hasil rekomendasi dokter juga tidak sehat, ya layak, jadi kami belum bisa melakukan eksekusi. Sebelumnya tim Kejari Palembang juga gagal mengeksekusi terpidana Jik Maimunah karena kondisi terdakwa juga sakit. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan.
Selebgram asal kota Palembang, Alnaura Karima, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Palembang. Alnaura didakwa pasal berlapis, yakni pasal 378 tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Terdakwa kasus dugaan investasi bodong, selebgram Alnaura Karima menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Palembang Selasa siang. Dalam persidangan, jaksa penuntut Kejari Palembang mendakwa terdakwa dengan pasal berlapis, yakni pasal 378 dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Usai mendengarkan dakwaan jaksa, Alnaura Karima melalui tim kuasa hukumnya menyatakan keberatan dengan dakwaan jaksa. Menurut kuasa hukum terdakwa, seharusnya perkara kliennya tidak masuk dalam ranah pidana, tapi perdata. Kuasa hukum terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa Alnaura Karima pada persidangan pekan depan. Kita berharap dalam perkara ini ya klien kita Alnaura bisa bebas. Dan Jadi juga, merasa ya, keberatan nggak gitu ya? ya, kita merasa keberatan karena ini kita merasa dari awal sudah kita jelaskan bahwa ini adalah ranah perdata. Selebgram asal kota Palembang, Alnaura Karima ditangkap Polrestabes Palembang atas dugaan terlibat dalam investasi bodong. Penetapan dan penahanan tersangka terhadap dirinya juga dipermasalahkan Alnaura dengan mengajukan pra-peradilan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, minibus terjun ke jurang. Sesaat lagi tetap di Borko. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata saya. Kata Sandi hanya Di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, Anda masih bersama kami. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus terjun ke jurang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sempat mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas di lokasi kejadian. Unit Lantas Polres Banyuasin mendatangi lokasi kejadian kecelakaan di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Rambutan, Banyuasin. Dari lokasi kejadian, petugas mendapati sebuah minibus bernomor polisi PG 1909NV yang terjun ke jurang. Menurut keterangan petugas Lantas Polres Banyuasin, kecelakaan terjadi diduga sopir minibus mengantuk hingga oleng karena adanya penyempitan jalan. Kecelakaan ini tidak menelan adanya korban jiwa. Sopir minibus hanya mengalami luka ringan di bagian kaki. Kecelakaan tunggal ini sempat mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas di lokasi kejadian. Dalam keadaan mengantuk, dia mengemudi kendaraan mobil ras dari arah Jangkamarin tujuan ke Rambutan. Sementara jalan ini persempitan. Jadi dia bukannya berbelok karena mengantuk, jadi lurus dan masuk ke dalam sungai kecil ini. Minibus yang terjun ke jurang ini telah dievakuasi unit Laka Lantas Polres Banyuasin menggunakan derek. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selain itu, di tengah pandemi yang makin melanda, pihak keluarga tidak diperbolehkan bertatap muka dengan napi lapas kelas 2 Muara Enim. Mereka hanya diperbolehkan mengirim makanan untuk napi yang dititipkan kepada petugas lapas. Sesuai instruksi Kemenkumham, saat ini seluruh lapas tidak menerima kunjungan langsung untuk warga binaan.
Namun tiap lapas memiliki kebijakan untuk tetap menerima besukan berupa makanan yang dikirim keluarga dan dititipkan kepada petugas yang tetap dilakukan pengecekan secara ketat. Meskipun saat ini tidak dilakukan pertemuan langsung antara pembesuk dan warga binaan, pihak keluarga masih bisa melakukan tatap muka menggunakan video call dengan fasilitas yang disiapkan lapas. Kita dari Lapas Muara Enim untuk sementara ini belum menerima kunjungan atau kontak langsung terhadap keluarga warga binaan dan warga binaan. Tapi kita menyediakan layanan kunjungan video call terhadap keluarga warga binaan dan warga binaan bila ada pengen tatap muka sama keluarganya. Untuk mengantisipasi penyebaran virus di dalam lingkungan lapas, pihak lapas telah melaksanakan vaksin kepada seluruh warga binaan. Vaksinasi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim akan terus dilakukan hingga seluruh warga binaan tervaksin hingga kedua kalinya. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, satu rumah di Palembang ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api baru dapat dipadamkan 1 jam setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Sebanyak satu rumah warga di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang terbakar. Warga sekitar yang panik melihat kobaran api yang besar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, proses pemadaman yang dilakukan warga terkendala asap dan bara api yang berterbangan mengenai mata warga karena tiupan angin yang cukup kencang. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan kuat api berasal dari arus pendek listrik yang meledeskan rumah Nasir. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pada saat kita sampai di sini, api memang sudah jadi. Jadi kemungkinan untuk penyebab api kita belum diketahui seperti itu. Untuk korbannya, Pak? Untuk korban sementara sampai dengan saat ini selesai pemadaman tidak kita temukan ya. Atas kejadian ini, listrik di sekitar lokasi kebakaran dipadamkan sementara guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Imigrasi Palembang deportasi 1 WNA asal Cina, sesaat lagi tetap di borgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia.
Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 Palembang mendeportasi warga negara asing asal Cina. Warga negara Cina ini telah melanggar izin kerja. Tim pengawasan orang asing, Timpora Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang mendapat laporan dari Kesbangpol Kabupaten Banyuasin dan Kodim 0423 Banyuasin yang tergabung dalam tim pengawasan orang asing. Dari hasil pengawasan tersebut, petugas menemukan satu orang warga negara asing berkebangsaan Cina yang berada dan tinggal di mes pabrik PT Kim Kabupaten Banyuasin. Dari pemeriksaan dan pengambilan keterangan pihak perusahaan, warga negara Cina berinisial LJ diduga tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keimigrasian.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang, Muhammad Ridwan menyatakan deportasi WNA asal Cina tersebut dilakukan setelah tim pengawasan orang asing menindaklanjuti informasi terkait ada WNA yang telah bekerja dan tinggal di mes PT Kim Kabupaten Banyuasin selama 6 bulan dengan status kunjungan. Saat dilakukan pemeriksaan, WNA ini sebagai pekerja. Jadi dari hasil pemeriksaan ini didapati bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran pidana keimigrasian, jadi pasal 71 Junto 116 Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan berkas kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Banyuasin karena lokus di Kabupaten Banyuasin. Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang kini sudah memberikan surat tegur kepada PT Kim. Tidak hanya itu, LJ juga dilakukan pencekalan ke Indonesia. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan berhasil meringkus 4 pelaku dengan barang bukti 3,5 kg sabu yang disimpan di dalam bungkusan teh. Untuk meringkus pelaku, petugas harus melakukan pengintaian. Dengan wajah tertunduk, keempat pelaku yakni Irfan Bakri, Ridwan Andi, dan Nur Rohman diringkus Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap saat sedang membawa narkoba jenis sabu senilai miliaran rupiah. Pelaku ditangkap petugas lantaran sudah lama menjadi incaran BNN Sumsel. Pelaku sering membawa narkoba dengan jumlah yang cukup besar di wilayah Sumatera Selatan dan dibawanya dari Pekanbaru, Riau. Pelaku yang telah lama jadi incaran petugas ini diringkus di lokasi yang berbeda di kota Palembang. Irfan Bakri dan Ridwan diringkus di kediamannya, kawasan Sako, Kenten, Palembang. Sedangkan Andi dan Nur Rohman diringkus di pintu masuk Tol Kramasan, Kertapati, Palembang. Kepala BNNP Sumsel, Brigadir Jenderal Joko Prihadi menyatakan pelaku berhasil diringkus berkat informasi masyarakat. Sabu sebanyak 3,5 kg diamankan petugas yang disimpan dalam kemasan bungkusan teh. Mereka punya jaring-jaring di mana saja, misalnya antar provinsi, antar kota mereka punya. Misalnya dari sini jalannya dia gunakan kendaraan dari luar. Bukan dari lainnya bisa membuat bahwa ini seakan-akan bahwa kendaraan ini bukan dari asal-usul dari Pekanbaru atau dari. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ekskul Paskibra di Muara Enim berakhir dugaan penganiayaan. Aliansi Masyarakat Muslim Bersatu Opung tuntut Menat dicopot dari jabatannya. Maila bayi Malang terlahir dengan bibir sumbi. Halo
selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan beragam informasi penting lainnya hanya untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, dugaan peristiwa kekerasan terjadi di Muara Enim. Siswa di salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Muara Enim diduga dianiaya hingga mengalami memar di beberapa bagian tubuh saat mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Tindakan kekerasan kembali mencoreng dunia pendidikan. Kali ini terjadi di salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Muara Enim. Siswa yang seharusnya mendapatkan perlakuan mendidik dan ilmu yang berguna malah diduga mengalami peristiwa penganiayaan. Peristiwa penganiayaan tersebut diduga dilakukan oleh sesama siswa antar senior dan junior. Korban yang merupakan junior pada ekskul paskibra di sekolah negeri ini diduga dipukul secara berulang oleh para seniornya pada bagian dada. Akibatnya korban mengalami memar pada bagian dada hingga sesak nafas. Selanjutnya korban oleh orang tuanya langsung dilarikan ke rumah sakit setelah melihat anaknya merasa kesakitan. Dari hasil visum ditemukan beberapa luka memar di tubuh korban yang saat ini duduk di kelas 10. Orang tua korban Mahmud Alminto menegaskan, sebagai orang tua tidak menerima perlakuan yang dialami anaknya. Dirinya meminta pihak sekolah menindak tegas oknum siswa tersebut yang melakukan penganiayaan untuk diberhentikan dari sekolah. Jika tidak ada tindakan dari pihak sekolah, mereka akan menempuh jalur hukum. Dan apabila tidak ada tindakan tegas dari pihak sekolah, minimal mereka yang melakukan penganiayaan dikeluarkan dari sekolah, saya akan menempuh jalur hukum. Saya akan melapor ke Kapolres, Kapolda, dan Kapolri. Karena ini sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang dialami oleh anak kita sendiri apa? Ya, anak saya ada trauma psikis. Trauma psikis saya. Sampai sekarang tidak mau sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rita Riana mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan mediasi antara kedua siswa. Kepala sekolah mengatakan bahwa yang terjadi hanya kesalahpahaman antar siswa. Diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Bu, kalau dari peristiwa ini, apakah ini dari sekolah sendiri bagaimana, Bu? Maksudnya sampai bisa terjadi hal ini, Bu? Kan itu kan di luar kontrol kita sudah ngecek, pembina sudah ada. Kita tidak tahu permasalahannya kan? Sudah ada, tapi ya namanya mungkin strategi dia nih nggak tahu kita bersama anak-anak kan? Dari Muara Enim, Edwiasa Satria, iNews melaporkan. Ketua Badan Kehormatan DPRD Doni Prabowo memastikan akan melakukan pemanggilan kepada terlapor dan pelapor, yakni Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin dan Sri Wahyuni, Wakil Ketua DPRD terganti. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan pelapor tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPRD Kota Palembang. Menindaklanjuti laporan yang ditujukan kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Palembang oleh Wakil Ketua DPRD terganti Sri Wahyuni, Badan Kehormatan DPRD menggelar pertemuan bersama pihak Badan Musyawarah Dewan di ruang rapat kerja Komisi 2 DPRD Kota Palembang. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Palembang Doni Prabowo memastikan akan melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor, yakni Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin dan Wakil Ketua DPRD terganti Sri Wahyuni. Meski belum menerima secara fisik surat laporan Sri Wahyuni, pihaknya sudah melakukan rapat internal mempelajari lebih lanjut surat yang masuk, baik dokumen-dokumen terkait dan meminta keterangan dari Badan Musyawarah DPRD Kota Palembang terkait kegiatan yang telah dilaksanakan di DPRD Kota Palembang. Badan Kehormatan Dewan akan melihat apakah ada dugaan nilai-nilai yang salah dan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Palembang dalam pelaksanaan pengumuman pergantian pimpinan DPRD Kota Palembang beberapa waktu lalu.
Untuk surat fisik kita lagi menunggu, surat terlapor dari Ibu Sri Wahyuni, kita lagi menunggu surat tersebut ke Badan Kehormatan. Jadi surat itu memang disampaikan dulu ke bagian umum DPRD Kota Palembang, disposisi baru disampaikan kepada kita. Saat surat fisik tersebut sudah diterima, mungkin kita akan pelajari lebih lanjut langkah apa yang akan kita lakukan terhadap laporan tersebut. Apakah kita ada kemungkinan memanggil kedua belah pihak? Kemungkinan itu bisa terjadi, tinggal kita melihat apakah isi laporan tersebut. Kisruh pergantian pimpinan DPRD Kota Palembang setelah Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Sri Wahyuni melaporkan Ketua DPRD Kota Palembang ke Badan Kehormatan Dewan. Hingga saat ini meski sudah dilakukan pengumuman pergantian pimpinan DPRD oleh Ketua DPRD Kota Palembang, namun ruang kerja Wakil Ketua DPRD Kota Palembang masih tetap ditempati Sri Wahyuni. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Polres Palembang evakuasi 2 warga rumah susun ke RSUD Bari. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo.
Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mengidap penyakit kronis dan belum terjamah perawatan medis. Wakil Wali Kota Palembang, Fitriyanti Agustinda, mengunjungi 3 warga rumah susun Blok 16. 2 di antaranya langsung dievakuasi ke RSUD Bari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wujud perhatian pemerintah Kota Palembang terhadap kesulitan serta kesehatan warganya, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda kembali menyambangi 3 warga rumah susun di Jalan Tuapati Naya, Blok 16. 2 di antaranya mengidap penyakit tuberkulosis yang telah cukup lama hingga mengalami kelumpuhan dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Sedangkan satunya lagi mengalami gangguan penglihatan. 3 warga tersebut telah memiliki kartu Indonesia Sehat, akan tetapi hingga saat ini ketiganya belum pernah mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit. Wakil Wali Kota Palembang yang didampingi petugas kesehatan segera mengevakuasi 2 warga rusun untuk dilakukan perawatan secara intensif di RSUD Bari Kota Palembang, sedangkan untuk 1 warga lagi belum berkenan dibawa ke rumah sakit. Dalam 1 blok ini ada 3 orang yang sakit. Dari 3 orang itu 2 orang TB ya, TB dan itu komplikasi penyakit yang lain, 1 katarak. Semuanya rencananya kita bawa ke rumah sakit Bari. Kita menggunakan BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat. Tapi 1 tidak berkenan ya. Padahal sudah kita himbau, sudah kita jelaskan bahwa kalau penyakit TB ini kan menular. Jadi seharusnya sang pasien ini harus segera kita bawa, kita evakuasi ke rumah sakit. Wawako menghimbau kepada petugas kesehatan untuk lebih sigap dalam memastikan kesehatan warganya dan siap menjemput bola kepada warga yang mengalami kesulitan dalam mendatangi balai kesehatan yang ada. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, gabungan mahasiswa dan milenial yang tergabung dalam Ganjar Milenial Sumatera Selatan mendeklarasikan dukungannya terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Simpatisan Ganjar ini memiliki keyakinan bahwa sosok Ganjar Pranowo bisa menjadi suksesor Presiden Jokowi ke depannya. Penanggung jawab deklarasi Ganjar Milenial Sumsel Visun Rahman menilai sosok Ganjar merupakan pribadi yang sederhana dan berprestasi. Hal ini diungkapkan usai pendeklarasian di Monumen Perjuangan Rakyat, Jalan Merdeka, Bukit Kecil, Palembang, Rabu sore. Ganjar Milenial Sumsel akan mensosialisasikan dukungan ini kepada mahasiswa dan milenial di seluruh Indonesia. Sebelumnya deklarasi juga dilakukan oleh Ganjar Milenial Jawa Barat dan Ganjar Milenial Jawa Tengah belum lama ini. Selain menggelar deklarasi, Ganjar Milenial Sumsel memberikan paket sembako kepada pedagang kaki lima dan memborong dagangannya. Kemudian dagangan tersebut dibagikan secara gratis untuk masyarakat di sekitar Montpera. Ya, cukup terima kasih lah dibantu oleh masyarakat yang kecil lah, yang kecil ya. Bapak sebelumnya sudah pernah tahu Ganjar? Oh, sudah kenal lah, dia Gubernur Jawa Tengah.
Iya. Wah, itu sangat bagus lah. Iya, itu bermasyarakat lah gitu. Iya, gitu. Gimana? Ya maksud itu dia yang ya dia tahu lah sama rakyat kecil lah gitu. Deklarasi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan juga membumikan nama sosok ayah Ganjar Pranowo di bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan. Kenapa mendukung Ayah Ganjar? Kami merasa sebagai kaum milenial juga mahasiswa, sosok ayah Ganjar Pranowo ini memiliki kredibilitas, kreativitas, dan juga memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, dekat dengan masyarakat, tidak membeda-bedakan antara yang menengah ke atas. Para mahasiswa dan kaum milenial juga menelusuri napak tilas sejarah Palembang di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya Gandus. Tak hanya itu, Ganjar milenial Sumsel pun berwisata religi Al-Quran Al-Akbar di Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah Gandus. Kegiatan diakhiri dengan berziarah kubur di Taman Makam Pahlawan Ksatria Setra Siguntang, Kemuning, Kota Palembang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sedikitnya 125 aset Pemda Ogan Komering Ilir saat ini telah disertifikasi dari 325 aset. Kini tinggal 200 aset lagi yang belum sertifikasi karena masih proses di BPN. Setiap kabupaten kota di Indonesia diwajibkan untuk menertibkan aset Pemda yang dimiliki termasuk penertiban administrasi sertifikasinya. Tujuannya agar tidak terjadi masalah yang nantinya akan menimbulkan kerugian negara terkait aset Pemda tersebut. Sertifikasi aset Pemda merupakan cerminan pengelolaan aset yang memang diminta oleh Karsuga KPK untuk dilakukan percepatan. Kepala BPN Oki Dedi Kurniawan mengatakan saat ini 125 aset yang telah sertifikasi dari 325 aset. Sisanya tinggal 200 lagi yang belum disertifikasi karena masih proses di BPN Oki. Aset Pemda tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Oki yang dikelola oleh dinas terkait seperti sekolah-sekolah dikelola oleh Dinas Pendidikan, kemudian puskesmas dikelola oleh Dinas Kesehatan. Jadi kami dari Dinas Pertanahan selaku dinas teknis yang membidangi ini, yang untuk melakukan proses sertifikasi ini, kita minta kepada mereka pada saat inventarisasi lahan, kita minta kepada mereka untuk menunjukkan di mana batas-batas aset Pemkab tersebut. Apakah ada alas haknya, kalau memang belum kita cek kembali bagaimana penguasaan fisiknya di lapangan, apakah ada masalah atau tidak. Nah ini. Pengelola aset diminta untuk memberikan data yang valid dan akurat saat melakukan sertifikasi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Maila bayi Malang terlahir dengan bibir sumbing. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Meski saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Muara Enim tidak bisa menerima besukan tatap muka langsung. Namun warga binaan masih diperbolehkan menerima paket makanan dari keluarga yang dititipkan kepada petugas. Aturan PPKM saat ini, aturan berkumpul masih dibatasi oleh pemerintah, tak terkecuali di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Muara Enim. Sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM, saat ini seluruh lapas tidak menerima kunjungan langsung untuk warga binaan. Namun tiap lapas memiliki kebijakan untuk tetap menerima kiriman berupa makanan dari pihak keluarga yang dititipkan kepada petugas dan dilakukan pemeriksaan secara ketat. Meskipun saat ini tidak dilakukan pertemuan langsung antara pembesuk dan warga binaan, bagi pihak keluarga warga binaan masih bisa melakukan tatap muka menggunakan video call dengan fasilitas yang disiapkan oleh pihak lapas. Dari Lapas Muara Enim untuk sementara ini belum menerima kunjungan atau kontak langsung terhadap keluarga warga binaan dan warga binaan. Tapi kita menyediakan layanan kunjungan video call terhadap keluarga warga binaan dan warga binaan bila ada pengen tatap muka sama keluarganya. Untuk mengantisipasi penyebaran virus di dalam lingkungan lapas, pihak lapas juga sudah melaksanakan vaksin kepada seluruh warga binaan bekerja sama dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, Maila balita Malang yang lahir dengan kondisi tidak seperti balita pada umumnya, yakni terlahir dengan kondisi bibir sumbi.
Sebagai bentuk kepedulian kepada warganya, pemerintah Kota Palembang mengevakuasi dan membawa Maila ke RSUD Bari untuk dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan operasi. Beginilah kondisi Maila, si balita malang yang terlahir tidak seperti layaknya balita lain. Ia terlahir dengan kondisi bibir sumbing. Selain itu, Maila juga terlahir dari keluarga yang kurang mampu yang tinggal di Jalan Swakarsa, Oronggapura, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Palembang. Pemerintah Kota Palembang melalui Wakil Wali Kota Palembang mendatangi langsung lokasi tempat tinggal Maila. Bangunan rumah yang tidak layak seakan menjadi saksi dari kesedihan keluarga Maila. Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda bersama petugas medis segera mengevakuasi Maila ke RSUD Bari untuk dilakukan pengecekan secara intensif dan jika memungkinkan akan segera dilakukan operasi bibir sumbing. Dan kita berharap nantinya melalui KP Indonesia Sehat, Maila ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan untuk segera dioperasi bibir sumbing ya. Jadi bagi warga masyarakat yang saat ini mungkin ada masalah terkait bibir sumbing, katarak, jangan pernah khawatir ya kan. Kita kan sudah memiliki rumah sakit yaitu Rumah Sakit Bari, ini milik Kota Palembang sendiri, masyarakat Palembang, dan warga masyarakat sudah bisa menggunakan KP Indonesia Sehat kalau memang mau melaksanakan operasi bibir sumbing maupun katarak. Wawako menghimbau kepada masyarakat jika ada keluhan sakit segera mendatangi Balai Kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kota Palembang. Karena pemerintah telah menganggarkan biaya pengobatan bagi warganya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Evelisha dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.